adik-adik hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat dan kuat ya. Tentang sehat dan kuat, adik-adik hari ini udah sarapan belum? Atau hari ini adik-adik udah mandi belum buat ibadah hari ini? Kalau Kak Eca udah mandi sama sarapan. Tapi pastinya adik-adik udah sarapan kan sama mandi. Nah, supaya kita lebih semangat, yuk kita nyanyi dulu yuk. Kakak punya satu lagu baru nih buat adik-adik. Lagu baru loh. Adik-adik mau belajar gak? Yuk kita belajar bareng-bareng yuk. Judulnya Kasih Yesus Dalamku. Oke? Ikutin Kak Eca ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus berkati ibadah kami agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian terambil dari Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Nah, sekarang waktunya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya lagu Tuhan Kau Memanggil Aku. Oke, siap ya? Aku siap mendengar.
adik-adik, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita berdoa, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya di rumah. Kita akan membaca dari Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Adik-adik buka, kalau sudah dibuka, adik-adik tandain pakai pita supaya nanti ketika selesai kita berdoa, adik-adik sudah terbuka Alkitabnya dan sudah ada tandanya. Ya. Oke. Sudah ketemu semuanya Alkitabnya di rumah? Ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang pada kesempatan kali ini kami akan membaca firman Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan. Berkatilah kami Tuhan agar bisa mengerti firman ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu tidak diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sesungguhnya berkata, aku bercinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang-orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu masuk ke telinganya dan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya dan seumur hidup. Nah, sampai sejauh demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, adik-adik, kami mau bercerita tentang yang sudah kita baca baru saja. Nah, adik-adik, kami mau tanya di sini. Siapa yang pernah mendengar kata-kata budak? Ada nggak yang pernah dengar di sekolah? Ya. Nah, budak ini adik-adik adalah menurut Kamus Besar Indonesia itu adalah hamba atau orang yang digaji. Ya. Jadi budak ini adalah orang yang bekerja kepada seseorang atau kepada tuannya. Nah, sebenarnya adik-adik, perbudakan ini sudah ada sejak dari tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, ini sangat kuat sekali di zaman dahulu ya. Nah, dengan adanya budak ini juga adanya peraturan adik-adik. Jadi, artinya apa? Supaya dibikin peraturan ini supaya tuannya itu tidak semena-mena terhadap budaknya, terhadap hambanya, atau terhadap orang yang bekerja kepada tuannya. Misalnya contoh nih, Kamerin sebagai tuannya, lalu Kamerin punya budak, supaya budaknya ini mempunyai hak yang baik, punya hak asasi. Nah, dibuatlah ketetapan supaya apa? Kamerin tidak semena-mena terhadap budaknya gitu. Jadi tidak
wah main seenaknya aja, mentang-mentang Kamerin bayar budak ini, jadi Kamerin mau seenaknya deh, mau galak, mau jahat, bisa semena-mena. Nah, akhirnya apa adik-adik? Dibikinlah peraturan pada saat itu. Gunanya apa peraturan ini? Untuk si budak dan juga untuk si tuannya. Agar apa? Untuk satu sama lain tidak saling menyakitkan, satu sama lain tidak saling merugikan. Nah, apabila adik-adik budak yang sudah bekerja selama 6 tahun kepada tuannya, nah dia dalam tahun yang ketujuh itu dia diberikan kesempatan untuk dia pergi berlibur tanpa dia harus membayar apapun kepada tuannya. Contoh, misalnya dia sudah bekerja sama, contohnya orang ini sudah bekerja nih sama Kak Merlin selama 6 tahun gitu. Nah, di tahun yang ketujuh dia boleh pergi berlibur kemanapun dia mau. Misalnya contohnya nih adik-adik ya, dia misalnya orang dari Jawa gitu. Nah, atau dia orang dari Jawa Barat, atau dari Jawa Tengah, atau dari Sulawesi, atau dari Ambon gitu. Jadi dia boleh pulang ke kampungnya tanpa dia membayar apapun. Ya, jadi selama 6 tahun dia bekerja, di tahun yang ketujuh itu dia boleh pulang kampung. Itu pilihan pertama. Nah, ketetapan yang kedua yang dibuat pada saat itu adalah kalau seandainya dalam masa usia kerjanya dia tiba-tiba si budaknya ini dia menikah, mempunyai istri atau mempunyai suami, lalu dia mempunyai anak, dia boleh bawa anaknya beserta dengan istrinya ke kampungnya. Jadi dia boleh tuh adik-adik pergi berlibur satu keluarga, ya. Lalu ketetapan yang ketiga itu dibuat misalnya budaknya ini menikah tapi istrinya itu diberikan oleh tuannya gitu kan, lalu punya anak. Nah, itu nggak boleh tuh istri dan anak-anaknya dibawa gitu. Jadi ya udah, kalau mau pulang ya pulang kampung sendiri, istri dan anak-anaknya itu tidak boleh dibawa. Jadi istri dan anak-anaknya harus tetap tinggal bersama dengan tuannya. Pilihan yang keempat adik-adik adalah mungkin budaknya males kali ya pulang kampung, atau juga udah nggak punya keluarga mungkin di kampungnya. Udah deh, saya nggak mau pulang kampung deh, jadi saya mau tetap tinggal aja bersama dengan tuannya selama-lamanya. Jadi dia mau mengabdi lah kepada tuannya, setia sampai seterusnya, mungkin sampai dia akhir hayatnya. Nah, dengan pilihan yang keempat ini artinya apa adik-adik? Si tuannya ini harus membawa kepada Tuhan Allah. Dibikinlah satu perjanjian, dia harus diperhadapkan tuh adik-adik. Nah, artinya apa? Sebagai tuannya, atau misalnya sebagai Kamerin sebagai tuannya, Kamerin harus bawa nih kepada seperti dibawalah ke gereja gitu. Ini loh gitu loh, ada budak saya yang bekerja kepada saya, dia mau setia sampai seumur hidup, dia mau kerja dengan saya selama-lamanya. Nah, dibuatlah satu perjanjian. Tujuannya apa adik-adik? Supaya tuan dan budaknya ini tidak saling menyakiti. Jadi satu sama lain saling menghormati. Walaupun yang tuan kan mungkin harusnya merasa lebih hebat karena dia yang punya duit dong gitu. Dia yang punya duit, dia yang bisa memerintahkan segala-galanya. Jadi budaknya harus ikut. Ini enggak adik-adik. Nah, dengan adanya peraturan ini Tuhan Allah mau menyatakan bahwa setiap manusia itu mempunyai hak asasi yang sama, tidak terlepas, baik dia mau laki, baik mau dia perempuan, mau dia jabatannya sebagai tuan atau jabatannya sebagai budak. Dan di saat ini kan juga orang berbagai macam orang ya adik-adik. Jadi nah saat ini pun berlaku demikian. Siapapun dia jabatannya mau orang yang besar, orang yang hebat, ya kan, orang yang kecil sekalipun, nah itu di mata Tuhan sama. Mereka sama-sama mempunyai hak asasi. Tujuannya tadi seperti Kamerin bilang, supaya apa? Ya dibawalah ini kepada Tuhan Allah supaya orang ini setia juga kepada tuannya dan orang ini juga tidak saling menyakiti satu sama lain. Ya adik-adik. Nah, namun adik-adik melalui perikop ini sebenarnya Tuhan Allah yang kita sembah mau mengajarkan kepada kita semua bahwa sebenarnya Tuhan Allah yang kita sembah juga memperhatikan akan hak asasi setiap orang. Nah, kita harus mempergunakan itu dengan baik, tidak boleh semena-mena. Ya, jadi jangan merasa misalnya nih adik-adik sekarang siapa yang di rumahnya ada Mbak
Ya, Mbak ini sebenarnya adalah asistennya mama di rumah. Ya, dia walaupun dia bekerja tapi adik-adik tidak boleh menganggap rendah. Misal, dia kan mohon maaf ya adik-adik, misal dia kan pembantu kita gitu, itu tidak boleh ya. Dia harusnya apa adik-adik? Adik-adik harus bersyukur, berterima kasih juga kepada mbak-mbak di rumah. Nah, nggak ada salahnya nih adik-adik, ketika adik-adik juga berdoa di rumah, adik-adik juga harusnya mendoakan mbaknya di rumah supaya apa? Mbaknya tetap dalam keadaan yang kondisinya sehat, ya kan? Kalau sakit mana bisa bantu mama di rumah? Kalau misalnya sakit mana bisa kalau seandainya mbaknya di rumah sakit mana bisa setrikain bajunya adik-adik di rumah? Kan enggak, ya kan? Nah, itulah tujuannya tadi Tuhan Allah bilang, ya kan, supaya satu sama lain tidak saling menyakiti, harus saling menghormati. Adik-adik juga begitu, ya kan? Jangan mentang-mentang mbaknya misalnya di rumah ada 2 atau 3, ini cuciin baju gua, ini cuciin sepatu gua. Enggak begitu, ya. Kita harus menghormati mbak kita di rumah. Dia adalah orang yang membantu mama di rumah, yang membantu papa, membantu adik-adik di rumah juga, supaya apa? Rumahnya tetap terlihat bersih, adik-adik pergi ke sekolah juga bajunya sudah rapi, sudah disetrika, ya kan? Mungkin juga pulang dari sekolah makanannya sudah siap sedia, adik-adik yang mama papanya bekerja, pasti kan mamanya masakan juga dibantu sama mbaknya. Nah, adik-adik harus bersyukur akan hal itu. Adik-adik harus, Kamarin sarankan juga, adik-adik sisipkan doanya di rumah untuk mbaknya, supaya mbaknya tetap dalam keadaan yang sehat dan juga sayang kepada adik-adik, ya kan? Gitu. Nah, ada juga dalam setiap orang yang percaya dipanggil untuk selalu membangun hubungan baik dengan sesama, yang tadi Kamarin juga sudah sampaikan. Artinya siapapun itu, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, dengan sesama kita. Tidak memandang bulu, tidak memandang dia aku mau berteman sama orang yang satu kampung aja, enggak. Aku mau berteman sama orang yang satu gereja aja, enggak. Ya, Tuhan tidak mengajarkan itu. Kepada sesama kita harus saling mengasihi, saling menghormati, ya adik-adik. Nah, yang ketiga adalah adik-adik harus percaya, menyadari bahwa setiap dirinya adalah budak dosa, telah mengalami. Nah, tapi apa adik-adik? Kita memang adalah budak dosa, tapi kita harus mengakuin, dengan Yesus mati di kayu salib, dosa kita sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan melalui karya keselamatannya Tuhan. Nah, kita sudah dimerdekakan nih adik-adik ya. Dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita sudah dimerdekakan. Nah, dalam rangka kita sudah dimerdekakan itu, kita juga harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita harus melakukan kebaikan, kita harus menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Nah, melalui kemerdekaan yang sudah kita rayakan kemarin juga, hidup kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah melalui karya-karya yang bermakna. Nah, adik-adik, kita diingatkan kembali melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, ya, bahwa awalnya manusia itu diciptakan, awalnya Adam dan Hawa juga sudah menjadi budak manusia, dan kita semua manusia tidak ada yang luput dari dosa. Nah, kita harus menggunakan akan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Nah, melalui kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa sih yang harus kita lakukan adik-adik? Contohnya, Kamarin mau kasih 3 contoh aja, ya. 1, kita harus menolong sesama dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di tempat adik-adik bermain, atau di tempat adik-adik kursus, ya. Kita harus saling menolong, harus saling menghormati, harus saling menjaga toleransi satu dengan lain, tidak memandang bulu, ya. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus, walaupun adik-adik kecil, tapi yakin, Kak Merin percaya adik-adik bisa menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik ditempatkan. Yang kedua, rajin belajar. Tujuannya apa? Supaya mendapat nilai yang baik. Nah, adik-adik jangan putus asa. Dalam kondisi pandemik seperti ini, kita semua dalam keadaan yang mungkin sedikit sulit, tapi lalu juga apa adik-adik? Adik-adik pasti semua sekolahnya masih dalam daring kan, masih dalam online kan. Tetap rajin belajar, semangat, rajin berdoa, ya, supaya apa? Pandemik ini cepat berlalu. Kalian kalau nonton di TV itu sekarang apa katanya di berita? Obatnya sudah ditemukan, lalu vaksinnya juga sudah ada. Kalian harus dukung dalam doa supaya proses ini cepat
berlalu. Supaya apa adik-adik? Adik-adik juga pasti sudah rindu pergi ke sekolah kan? Sudah rindu pergi ke sekolah, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman. Ini menjadi kerinduan adik-adik semua, menjadi kerinduan kita semua agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali hidup new normal ya, dengan tetap menjaga protokol akan kesehatan ya, tetap menjaga akan pola hidup yang sehat. Yang ketiga apa? Menjaga keadaan di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada, tetap dalam kondisi yang baik ya adik-adik. Inilah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan pada pagi hari ini boleh adik-adik dengar dan adik-adik boleh lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Jangan kecil hati di tengah-tengah pandemik ini. Kita tetap terus berdoa dan tetap semangat bahwa yang Tuhan buat adalah baik adanya buat kita semua. Ya, adik-adik, terima kasih. Amin. Mari adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya semua, tutup mata. Kami akan berdoa dari rumah dan adik-adik akan mengikuti dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah melalui firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi rema atas kehidupan kami hari lepas hari, khususnya dalam kami memasuki minggu Usmu yang baru selama sepekan ke depan. Berkati kami ya Tuhan, khususnya kami adik-adik yang masih dalam bangku pendidikan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik memberikan kami kepandaian, kepintaran, agar kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan Yesus dan juga membanggakan orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk papa dan mama di rumah. Berikanlah orang tua kami kekuatan, kesehatan yang baik, dan juga berkat yang melimpah. Dan juga untuk kakak-kakak, layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga tetap memberkati dan juga memberikan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya di dalam masa-masa pandemik seperti ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kami berada, agar kami boleh tetap selalu dalam kesehatan yang baik, dan Tuhan mau memberkati kami dimanapun kami berada. Berkati juga untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Trinitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta kami, Pak Teddy, juga beserta dengan keluarga. Berkati akan pelayanannya dan juga keluarga. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang baik mendengarkan akan seru dan doa kami ini yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang waktunya memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik boleh kasih dulu ke mama papa. Nanti waktu kita udah berlimpah lagi di gereja, adik-adik boleh kasih ke kakak-kakak. Oke? Kita nyanyi lagu Aku bawa dan berikan. Oke? Kita ulang 2 kali ya. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Pagi ini kami telah memberikan persembahan, kiranya berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Adik-adik jangan bosan ya. Kita akan masih terus melakukan ibadah daring selama masa pandemik seperti ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa penutup sekaligus adik-adik akan menerima berkat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan selalu tetap tinggal beserta dengan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terimalah berkat adik-adik. Kiranya damai sejahtera kasih yang daripada Yesus Kristus akan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada, sekarang, kini, dan selamanya. Amin.